Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jack di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jack menggunakan kostum yang berbeda daripada biasanya. Lebih formal, berdasi, berjas. Nah, ini untuk menghargai perjuangan daripada orang dengan gangguan jiwa yang sudah berhasil menjalani pengobatan dan pemulihan. Tentu bukan tanpa alasan Bang J menggunakan kostum pakaian seperti ini. Alhamdulillah Bang J atau di tempat kerja sering dipanggil dengan Abdul Jalil, ya, seorang spesialis keperawatan jiwa, telah terpilih menjadi tenaga kesehatan teladan untuk UPT Rumah Sakit Vertikal. Inovasi yang dibuat adalah tentang memanusiakan ODGJ dengan Safe Word Intervention dan BAOGR. Maksudnya apa? Bahwa orang dengan gangguan jiwa seharusnya diperlakukan secara manusiawi, bukan dihindari atau bahkan dikucilkan, apalagi mendapatkan diskriminasi, baik itu di tempat kerja ataupun di lingkungan keluarga. Terkadang ODGJ tidak mendapatkan haknya di dalam mengambil keputusan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masa depan dia. Sulit untuk mendapatkan hak memilih pasangan, untuk mempunyai pekerjaan, dan untuk terlibat dalam aktivitas sosial di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena stigma yang masih tinggi di masyarakat tentang gangguan jiwa, menganggap bahwa gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan. Gangguan jiwa penyakit yang sulit sembuh. Gangguan jiwa berdampak pada kehidupan sosial dan pekerjaan, bahkan membebani keluarga. Semuanya itu sebenarnya tidak benar. Seandainya orang dengan gangguan jiwa dirawat dengan baik, didukung untuk menjalani pemulihan yang baik, maka akan terbangun rasa percaya diri orang dengan gangguan jiwa untuk bisa menjalani pengobatan dan pemulihan dengan baik. Tentu ini tidak cukup hanya dengan bantuan keluarga saja ataupun ODGJ saja. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan bagaimana rasa empati, peduli di dalam rumah sakit, khususnya yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa sudah pasti akan menjalani rawat inap, bahkan berulang. Kenapa demikian? Karena memang hampir semua pasien gangguan jiwa tidak menyadari dirinya sakit, bahkan tidak membutuhkan obat katanya. Ini tentu menyulitkan dalam pengobatan dan pemulihan. Ditambah lagi keluarganya juga tidak cukup tahu, tidak cukup paham tentang gangguan jiwa itu apa dan bagaimana cara pengobatan, perawatannya, dan bagaimana memulihkannya. Sehingga yang terjadi adalah dirawat baik, pulang, kemudian putus obat dan kambuh lagi. Tentu itu bisa saja terjadi jika memang orang-orang di sekitar ODGJ ini tidak memberikan kepedulian yang lebih, tidak mempunyai rasa empati. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka ODGJ ini sangat gampang sekali kambuh? Tentu perlu kita pahami fasilitas kesehatan seperti rumah sakit jiwa
ataupun puskesmas. Belum semua bisa memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang optimal, pelayanan yang komprehensif, pelayanan yang benar-benar sesuai kebutuhan dari ODGJ untuk pulih dan sembuh. Nah, tentu ketika pelayanan kesehatannya sendiri belum optimal memberikan pelayanan, baik rawat inap maupun rawat jalan, apalagi keluarga. Nah, tentu harus diupayakan bahwa ruang perawatan orang dengan gangguan jiwa di rumah sakit harus memungkinkan ODGJ ini bisa menjalani pengobatan dengan baik. Tidak hanya minum obat saja, tapi bagaimana bisa memulai recovery atau pemulihan, bisa mulai mengenal masalah kesehatan yang dimiliki, mulai bisa memahami dan menerima apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, dan mengenali apa hal positif yang bisa digunakan untuk memulai program pemulihan, entah itu kemampuan, hobi, teman, atau keluarga, atau mungkin pekerjaan. Nah, tentu apa yang dia miliki dan itu positif bisa digunakan untuk melakukan sebuah komitmen, dipilih beberapa yang memang penting sekali dan bisa merubah hidupnya, sehingga pada akhirnya bisa melakukan apa yang harusnya ODGJ lakukan. Jika itu terjadi, tentu akan bisa mendukung program pengobatan dan pemulihan. Tentu untuk semuanya ini perlu diupayakan dalam ruangan yang nyaman dan aman. Nah, di dalam inovasi memanusiakan ODGJ dengan safer intervention, tentu kita mengupayakan bahwa ruangan tempat ODGJ itu tinggal sementara di rumah sakit harus nyaman dan aman. Kita tahu bahwa hampir semua ODGJ tidak menyadari dirinya sakit dan dirawat karena tidak sukarela, bahkan dipaksa, bahkan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi terborgol atau terikat. Nah, dengan kebiasaan peraturan yang ada di rumah sakit, apalagi harus direstren atau diikat, dikurung atau diseklusi, atau mungkin harus terpaksa diberikan terapi kejang listrik atau harus diinjeksi berhari-hari, yang akhirnya mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas harian, serta pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan perawat di rumah sakit selama 24 jam. Tentu ini menimbulkan ketidaknyamanan. Pasien juga merasa tidak aman. Nah, tentu ini harus diperjuangkan. Safer intervention ini bisa membuat ODGJ jauh menjadi lebih nyaman dan aman karena berada di kepastian dan kejelasan. Karena bisa jadi keberadaan ODGJ di rumah sakit itu menimbulkan rasa tidak pasti dan tidak jelas. Ini yang menimbulkan ketegangan berpikir dan ketegangan emosi, sehingga menjadi cemas berlebih. Jadi jangan heran kalau ada ODGJ tiba-tiba selalu minta pulang, selalu minta keluarganya menjemput, ya karena mereka nggak nyaman, mereka nggak aman ada di ruangan itu. Safer intervention ini memungkinkan perawat bisa mengenali apa yang membuat ketidaknyamanan dan ketidakamanan ODGJ, sehingga bisa dilakukan modifikasi. Nah, tentu perawat juga harus tahu ketika mencoba membantu pasien atau ODGJ supaya lebih nyaman dan aman selama berada di rumah sakit, harus bisa mengidentifikasi 6 domain asal. Kira-kira apa yang perlu dilakukan dan dimodifikasi dari 6 domain asal itu? Tentu dengan 10 intervensi safe word. Nah,
6 domain asal itu bisa saja berupa komunitas pasien. ODGJ selama di rumah sakit tentu tinggal dengan teman-temannya yang lain, apalagi memang kondisi ruang perawatan memungkinkan pasien masih tinggal dengan pasien lainnya, mungkin antara 8 sampai 12 orang satu kamar. Tentu itu memungkinkan ODGJ mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Melihat perilaku teman-temannya yang aneh, yang mungkin teriak-teriak, marah-marah sendiri, mungkin main air, mundar-mandir, bicara sendiri, atau mencoba deketi, mengganggu, tentu ini membuat sangat tidak nyaman sekali. Kalau perawat tidak mencoba untuk mengerti dan memodifikasi, apa yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa pasien itu atau ODGJ itu akan baik-baik saja? Nah, tentu sangat penting perawat mengenalinya dan melakukan modifikasi. Ketika memang ada ODGJ yang mempunyai perilaku aneh dan cenderung membuat kegaduhan atau hal-hal yang memicu orang lain cemas, tentu harus dipisah atau disendirikan. Ini sangat luar biasa sekali, sehingga orang-orang di situ tetap nyaman, tidak terganggu oleh temannya. Dan bisa saja juga ketika melakukan tindakan pengikatan atau pengurungan atau memberikan injeksi, pastikan bahwa pasien lain tidak melihat, sehingga tidak menimbulkan efek traumatik bagi pasien yang melihatnya. Nah, tentu ini penting sekali di komunitas pasien. Nah, juga terkait karakteristik pasien. Tentu pasien atau ODGJ mempunyai profil, mempunyai karakteristik, mempunyai ciri-ciri tersendiri, baik itu dari diagnosis penyakitnya yang memang menimbulkan kondisi klinis yang berbeda-beda, ataupun terkait dengan pendidikannya, usianya, ya, atau intelijensinya. Nah, tentu ketika memperlakukan jelas berbeda. Memperlakukan dengan nyaman ODGJ anak-anak dengan usia lanjut jelas berbeda. ODGJ yang mungkin latar belakangnya mental retardasi dengan ODGJ yang latar belakangnya diagnosanya gangguan bipolar tentu berbeda. Nah, tentu hal ini perlu diperhatikan. Kebutuhan akan perawat sangat jelas berbeda. Kebutuhan ketika bantuan di dalam melakukan perawatan diri juga berbeda. Ketika kita memperlakukan ODGJ dengan karakteristiknya, tentu mereka akan nyaman dan aman, tidak akan merasa diatur atau diperlakukan seperti anak kecil. Nah, juga terkait dengan kerangka aturan. Tentu rumah sakit mempunyai SPO, mempunyai standar prosedur operasional, mempunyai panduan, aturan-aturan tata tertib. Terkadang kita harus sedikit fleksibel. Yang penting adalah tidak merugikan pasien atau ODGJ. Kenapa? Karena kadang-kadang ada beberapa pasien atau ODGJ yang mengerti dengan apa yang akan kita lakukan, tapi ada yang sulit mengerti. Salah satunya misalnya ada ODGJ yang ketika masuk ke rumah sakit tidak mau berganti pakaian dari rumah sakit. Tentu kita harus menjelaskan dulu. Setelah paham baru beri kesempatan untuk mengambil keputusan apakah sudah bersedia diganti atau belum. Kalau memang belum, ya semestinya biarkan dulu, biarkan dia istirahat dengan pakaiannya sendiri. Saatnya mandi atau ganti pakaian, tawarkan kembali. Tentu ini menjadi sangat luar biasa. ODGJ akan sangat nyaman sekali ketika diperlakukan seperti itu. Nah, juga ketika misalnya mandi, makan, tentu punya schedule, jadwal yang sudah tetap. Tapi kadang-kadang mungkin masih kenyang, masih ngantuk, atau terlalu dingin untuk mandi saat itu. Bisa jadi pasien itu menolak. Tentu kita nggak boleh marah. Kita harus mengerti bahwa mungkin saja masih kenyang atau mungkin saja masih dingin untuk mandi. Tinggal kita tawarkan,
mau berapa jam lagi mandi atau makan. Tentu pemaksaan ini jika dihindari maka ODGJ akan nyaman dan aman. Nah, juga yang penting lagi adalah staff tim staff, di mana di situ ada dietitian, farmasi klinis, kemudian psikiater, psikolog, perawat, pekerja sosial, bahkan ada cleaning service, ada security atau satpam, ada mungkin juga pegawai rumah sakit yang memperbaiki sesuatu di ruangan itu. Tentu harus seragam ketika memperlakukan pasien, tidak boleh berbeda-beda. Juga melakukan sesuai tupoksinya, sesuai uraian tugasnya, sesuai dengan kewenangannya. Jadi tidak membuat ODGJ ini bingung ketika didekati, semuanya ingin membantu sementara dia sebenarnya nggak punya tugas untuk itu. Tentu ini membuat tidak nyaman. Nah, juga tentu cara berkomunikasi juga harus seragam. Mungkin ada yang lemah lembut, ramah, sopan, tapi ada yang kasar, ada yang suka mengkritik. Tentu ini tidak nyaman sekali. Keseragaman dalam pola memperlakukan ODGJ di rumah sakit itu akan menjamin rasa nyaman selama mereka ada di rumah sakit dan dirawat. Kemudian lingkungan fisik. Tentu ketika bicara tentang lingkungan fisik, rumah sakit jiwa itu kesannya seperti di penjara. Ada teralis di jendela, kemudian di pintu, bahkan ruangan pun tetap rumah itu, ruang perawatan diteralis semua. Begitu masuk sudah ada kesan di penjara. Ini tentu membuat tidak nyaman sekali. Setelah masuk tidak ada informasi apapun. Aktivitas hanya makan, bimbingan mandi, kemudian istirahat, minum obat, kemudian dikunci dari luar. Tentu ini sangat membuat tidak nyaman. Jauh dari harapan dari ODGJ itu ketika datang ke rumah sakit. Nah, tentu ini harus dimodifikasi. Aktivitas-aktivitas yang dikerjakan di rumah ketika memungkinkan ya bisa dikerjakan di rumah sakit. Diberikan kesempatan sholat, mengaji, ngobrol, nonton TV, main gitar, atau melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang menguntungkan buat pasien, buat membuat nyaman selama ada di rumah sakit. Jadi kesan di penjara itu akan hilang. Ditambah lagi jika ada informasi-informasi yang komunikatif, yang edukatif, yang mudah dipahami oleh ODGJ. Ya, baik tentang apa yang harus dilakukan, mengapa menjadi masuk rumah sakit dan sebagainya, cara menggunakan toilet, cara menghidupkan dan mematikan TV, arah kiblat kalau mau sholat, menyediakan perlengkapan hiburan atau kegiatan spiritual, semuanya itu akan sangat membuat nyaman dari ODGJ. Nah, termasuk juga bagaimana kita mengerti bahwa bisa jadi ODGJ ini tidak mau dikunjungi oleh orang tuanya karena sedang bermasalah, atau suaminya atau istrinya, atau ada permintaan khusus tidak mau dikunjungi sementara oleh beberapa orang yang disebutkan. Tentu harus kita hormati. Privasi ini harus kita hargai. Kenapa? Itu bentuk dari kenyamanan. Tapi kalau kita langgar, orang tua atau siapapun yang tidak diharapkan datang oleh ODGJ tiba-tiba datang dan kita tidak mencoba untuk memenuhi permintaan itu, bisa jadi menjadi gaduh gelisah, menjadi tidak nyaman. Nah, tentu ketika 6 domain asal itu dimodifikasi, pasien atau ODGJ akan nyaman dan aman. Nah, sebenarnya ada 10 intervensi Shepard untuk memodifikasi 6 domain asal tersebut, ya. Nah, tentu itu akan Bang J bahas atau jelaskan di video-video berikutnya. Ya, jadi Shepard intervention ini tentu akan bisa membuat seseorang nyaman berada di lingkungannya yang baru. Dan tentu ini bisa diterapkan tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di rumah, sehingga kekambuhan itu bisa ditekan. Nah,
Itu kira-kira yang bisa Bang C sampaikan. Semoga manfaat dan jangan lupa selalu optimis, selalu bersemangat untuk memperjuangkan kesembuhan dan pemulihan. Pasti bisa kalau Anda ada kemauan dan ada tekad, harus juga disertai dengan komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.